Selamat jumpa kembali dalam program Gemakas Indonesia. Program ini membincang tentang hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat dan juga memperhatikan isu-isu yang perlu kita lihat secara lebih jelas. Dengan demikian, harapannya kita juga dapat meresponnya dengan tepat. Bersama saya pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung. Pada episode kali ini kita membincang mencari pemimpin yang asyik, Dan untuk membincang topik yang asyik ini telah hadir di studio Pendeta Dr. Albertus Pati. Jumpa kembali Pak Pendeta. Iya, ketemu lagi kita ya. Dalam acara yang asik. Iya, dengan narasumber yang asik juga. Moderator asik. Pak Pendeta Albertus Pati, di tahun 2024, tahun depan pastinya di tahun ini Pak Berti juga pasti banyak sibuk ya, memenuhi undangan-undangan untuk dimintai informasi, pencerahan sana-sini, menyambut perhelatan demokrasi yaitu pemilu 2024. Dan dalam perhelatan itu kita tahu bersama kita akan memilih begitu ya, siapa presiden dan wakil presiden akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Dan walaupun masih setahun lagi, sebaiknya kita memang harus serius memikirkan, karena pemimpin bangsa yang akan kita pilihkan akan memengaruhi juga nih kehidupan bangsa ini untuk 5 tahun yang mendatang. Banget. Iya, banyak orang sudah mulai bertanya nih, siapa sih seharusnya yang kita pilih? Ya kan? Dan pertanyaan ini sangat serius, pertanyaan ini juga membutuhkan jawaban yang pas, perlu kita mencari tahu kriteria pemimpin. Topik kita pemimpin yang asyik, kriteria pemimpin asyik itu yang seperti apa, supaya kita tidak asal pilih, memilih pemimpin yang sudah dibuat bukan berarti pilihan kita memang pasti benar, tetapi kita berupaya pilihan yang kita pilih itu tidak salah, begitu kira-kira begitu ya. Karena ketika kita salah memilih, ini taruhannya besar untuk 5 tahun yang akan datang. Untuk mengawali segmen pertama ini, mengapa sejak sekarang kita sudah harus mulai memikirkan dan mempertimbangkan pemimpin bangsa kita, padahal ya perhelatan bangsa masih di tahun 2024. Pemimpin bangsa itu kan sesuatu yang penting banget ya. Dia mempengaruhi kehidupan satu bangsa, baik dan buruk, gitu ya. Pemimpin yang baik, dia akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, yang sejahtera, yang damai, yang sukses, bertumbuh di dalam segala hal. Tetapi pemimpin yang buruk itu akan membawa bangsa ini pada satu kehancuran yang luar biasa, gitu ya. Jadi kalau kita sampai salah memilih atau asal memilih tanpa ada kriteria yang dibuat, ya, itu bisa berbahaya bukan cuma untuk kita sebagai pribadi, tapi bangsa ini juga, eksistensi bangsa ini dipertaruhkan, bisa hancur baur. Ya, kalau kita lihat ke belakang, bangsa Jerman misalnya, mereka memilih Hitler waktu itu. Ya, Hitler dengan janji-janji yang muluk, dengan segala macam. Ketika akhirnya Hitler berkuasa, Hitler kemudian menghancurkan, membunuh orang-orang Yahudi, dia membunuh juga orang-orang yang cacat, membunuh etnik-etnik lain karena merasa bahwa dia adalah, yang dia bela adalah etnik Arya. Kan gitu. Superior. Hitler juga membawa Jerman untuk menaklukkan segala macam negara, kan gitu, menindas yang lain, dan pada ujungnya akhirnya Jerman hancur-hancuran, kalah perang ya, karena dikerubutin begitu banyak negara dan sebagainya. Jadi akhirnya Jerman mengalami kehancuran dan gara-gara pemimpinnya yang salah, gitu. Kalau orang nggak hati-hati memilih pemimpin, ya bangsa Jerman, seperti bangsa Jerman hancur. Atau Pakistan misalnya. Pakistan dulu dulu Pakistan itu, Korea Selatan itu selalu studi bandingnya tuh di Pakistan loh, karena Pakistan maju. Maju Pakistan. Karena Pakistan kan sama India ya, dulu kan sebelumnya ya. Tetapi ketika Pakistan itu mulai salah milih pemimpin, apalagi mulai memainkan faktor-faktor agama, ya, akhirnya Pakistan itu menjadi salah satu negara yang paling miskin dan paling tidak aman di dunia. Korea Selatan naik, jadi salah satu negara yang paling kaya di dunia, gitu ya.
Nah, kalau ngomong Korea Selatan, ngomonglah Korea Utara. Itu sama etniknya, sama semuanya saudara kok mereka. Ya. Tapi Korea Selatan menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia. Korea Utara menjadi satu negara yang paling tidak aman di dunia dan termasuk yang paling miskin di dunia di bawah kepemimpinan Kim Jong Un. Ya. Apa yang salah di sini? Kenapa dua Korea yang sebetulnya satu turunan, satu bangsa, yang satu bisa naik ke atas, yang satu bisa turun ke bawah? Kemungkinan salah satunya karena sistemnya berbeda. Itu kata sebuah buku ya. Mengatakan ini kemungkinan faktor sistemnya beda. Yang satu demokratis, yang satu otoriter. Dan kebetulan otoriternya itu otoriter yang buruk, kan gitu ya. Kim Jong Un itu. Tetapi terutama adalah kepemimpinan Kim Jong Un yang buruk ini. Jadi pemimpin seperti Kim Jong Un itu membawa Korea pada kehancuran. Sekarang jadi satu negara yang sedang mengalami banyak kelaparan ya. Kelaparan, banyak orang mati di situ. Tidak ada kebebasan sama sekali. Bahkan laki-laki mau cukur rambut pun harus cukur rambutnya dengan model dan gaya Kim Jong Un, kan gitu ya. Bayangin sampai soal tata rambut pun mesti diatur kayak gitu. Narsis betul. Narsis banget ya, banget. Nah jadi memang kalau kita salah memilih pemimpin tuh pada akhirnya itu kita bisa menghancurkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita perlu kriteria, kita perlu berpikir rasional. Jangan emosional. Aku pilih pemimpin karena dia seagama denganku. Aku pilih pemimpin karena dia satu etnik denganku. Aku pilih pemimpin karena aku kenal dia. Jangan berpikir kayak begitu. Ini yang dipertaruhkan ini adalah bangsa ini loh, eksistensi bangsa ini. Jadi kalau seandainya kita salah pilih pemimpin, kita semua hancur, nggak ada yang akan selamat. Semuanya akan hancur. Menang yang kalah juga sama-sama jadi abu, kan gitu ya. Siapa yang bermain-main dengan soal memilih pemimpin itu, toh pada akhirnya dia akan menyesal di kemudian hari ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita udah belajar dari pemimpin-pemimpin negara lain yang salah memilih pemimpin, ya kita jangan sampai lakukan kesalahan yang sama lah, kan gitu ya. Sehingga oleh karena itu dari sekarang kita mulai mungkin perlu berdiskusi banyak dengan orang. Kita perlu melihat track record dari pemimpin, lihat prestasi-prestasinya, lihat visinya gimana dan sebagainya. Kalau lihat visinya gimana sikapnya dia dan sebagainya, attitude dia dengan segala macam. Nah kalau kita udah mempertimbangkan itu semua, baik track recordnya maupun visinya dia, maupun dia punya rekam-rekam jejak yang lainnya itu, maka silakanlah memilih, kan gitu. Tapi jangan memilih hanya karena sekali lagi satu agama, satu etnik, yang kayak gitu jangan bermain-main dengan bahayalah, begitu kira-kira. Ya. Pak Berti, sebelum kita bicara tentang memilih pemimpin bangsa kita ya untuk 5 tahun ke depan. Ya. Mungkin kita juga bisa belajar dari pemimpin kita di masa yang lalu. Apa yang bisa kita pelajari nih dari para pemimpin kita di masa lalu? Oke. Kalau kita belajar dari pemimpin kita masa lalu, kalau masa lalu itu saya anggap era kemerdekaan lah, kan gitu ya. Kita langsung ke era kemerdekaan aja, karena masa lalu banyak sekali ya. Kita pilih aja salah satu era kemerdekaan. Misalnya kita belajar dari para pemimpin ini ya. Ada 2 hal paling sedikit ya yang kita bisa pelajari dari mereka. Yang pertama adalah mereka itu bisa berpikir yang melampaui kepentingan diri mereka sendiri. Saya ambil contoh Soekarno. Soekarno begitu dia lulus dari ITB, dapat insinyur, dia seorang yang pintar, cerdas, dan dialah yang ikut menata membuat Hotel Preanger di Bandung, kan gitu ya. Pada masa itu luar biasa. Kalau dia waktu itu lulus dari ITB, dia bisa mau berkarir sebagai seorang insinyur, dia udah jadi insinyur hebat, dia udah jadi oke lah, kaya lah. Apalagi insinyur waktu itu masih dihitung dengan jari ya, kan gitu. Sehingga dia bisa jadi insinyur hebat, laku banget. Tapi waktu itu setelah lulus dari ITB, dia nggak memikirkan kepentingan karir dia berjuang untuk melawan kolonialisme dan imperialisme yang sedang menjajah bangsanya.
Gara-gara perjuangannya dia ingin mengusir pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda marah sekali ke dia, tidak bisa menerima dia. Mereka masukkan dia ke dalam penjara di Penjara Banche di Bandung. Masuk di situ nggak ada jendelanya, nggak ada apa-apa, cuman ada sedikit lubang untuk ngintip aja. Benar-benar menderita sekali. Tetapi apakah dia kapok? Di dalam penjara dia tetap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dia nggak kapok. Dia tetap berjuang, dia tetap menyuarakan saya hadir di sini adalah untuk berjuang untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Dia menulis tentang Indonesia menggugat satu pembelaan terhadap bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Akhirnya dia menjalani itu semua hukuman di penjara Banche. Begitu keluar, dia kapokkah? Tidak. Dia tetap berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Dia dibuang lagi oleh pemerintah Belanda yang nggak suka karena dia pinter banget. Dia bisa melawan, beradu argumentasi dengan pemerintah Belanda waktu itu. Akhirnya dia ditangkap, dia dibuang lagi ke ND, dia dibuang ke Prapat, dibuang ke Brastagi, segala macam dia dibuang ke segala macam tempat ya. Tapi dia nggak kapok-kapok juga, kan gitu. Jadi arti apa yang terjadi? Ini artinya dia mampu memikirkan kepentingan yang lebih daripada sekedar mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kan gitu. Dia bersedia untuk mendapatkan konsekuensi apapun demi perjuangan bagi kemerdekaan bangsanya ini. Dan bukan cuma dia saja, tetapi juga Hatta, misalnya Syahrir, mereka sampai dibuang ke Bovendigul, nggak salah itu ya. Lalu tapi mereka juga nggak kapok-kapok juga. Mereka ini tetap berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Artinya mereka ini orang-orang yang benar-benar nggak mau mikirin diri sendiri, padahal mereka bisa dibunuh oleh Belanda. Mereka sih bisa kemungkinan mengalami siksaan. Tapi kan mereka nggak peduli, mereka nggak mikirin diri sendiri, mereka berpikir untuk kepentingan bangsa. Jadi bagi saya para pemimpin bangsa Indonesia pada masa sekarang, belajarlah dari para pemimpin-pemimpin di masa era kemerdekaan itu loh, yang mau ketika mencapai menjadi pemimpin, mereka mau menjadi pemimpin yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi memikirkan kepentingan yang lebih luas bangsanya. Dan yang kedua adalah mereka ini juga tidak memikirkan kepentingan kelompoknya. Dulu mereka sempat berjuang, ada yang berjuang untuk suku Jawa, suku Ambon, Manado, Batak, ada yang berjuang untuk Islam, ada yang berjuang untuk Kristen. Tapi pada satu titik tahun 1920 itu, mereka bilang begini, kalau kita berjuang untuk memperjuangkan etnik kita, agama kita, dan sebagainya, kita nggak akan pernah berhasil merdeka. Karena Belanda ini akan menciptakan politik divide et impera yang memecah belah kita. Sekarang kita berjuang untuk Indonesia. Sekarang kita singkirkan juga, cuman berjuang memikirkan cuman untuk agama kita, berjuang untuk etnik kita, dan sebagainya. Kita sekarang berjuang untuk Indonesia. Sejak saat itu tahun 1920 itu muncul pertama kali kata Indonesia. Di Belanda itu munculnya. Jadi orang-orang ini tidak lagi berpikir dalam konteks, kalau tadi tidak berpikir dalam konteks pribadi, sekarang tidak lagi berpikir dalam konteks primordialisme, agama atau etnik. Mereka memikirkan kepentingan bangsa ini lebih luas. Horizonnya harus betul, wawasannya. Jadi oleh karena itu dua hal ini harus menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Dan kalau ketambah satu hal lagi, kita bisa tambahkan, mereka ini miskin semuanya, nggak ada yang kaya. Kadang-kadang para pemimpin ini saling sangu-sanguan ya untuk kontrakin rumah, mobil pertama, bahkan mobil pertama presiden, bahkan pemberian orang, kan gitu. Karena mereka sendiri nggak kaya. Kenapa? Mereka berpikir untuk kepentingan semua, gitu ya. Jadi untuk para pemimpin sekarang ini, belajarlah dari sejarah, jangan lupakan sejarah, gitu, kira-kira begitu. Baik Pak Berti, kita lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPDC. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang mencari pemimpin yang asyik dan kita sudah tiba di segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Berti, kita lanjutkan di segmen kedua ini. Kita mau lihat ini berbagai tipe lah, katakan begitu ya, tentang pemimpin. Kira-kira Pak Berti bisa menjabarkankah tipe-tipe pemimpin yang seperti apa, terutama begitu yang pernah memimpin Indonesia? Ya, kalau kita lihat para pemimpin ini kan bisa dibagi beberapa ya. Yang pertama, kita bisa memilih pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang demokratis, gitu ya. Yang otoriter, yang memerintah sendirian, dia menjadi tuan atas segala sesuatu. Atau demokratis itu dia cuman menjadi konduktor aja dari sebuah satu persekutuan gitu ya, satu komunitas, sehingga dia mendorong semua orang bisa jadi pemimpin atas dirinya sebetulnya. Karena demokrasi kan rakyat ya, sehingga dia menjadi pemimpin yang menjadi konduktor gitu sebetulnya. Kalau mengutip sedikit tentang kata Lao Tse, Lao Tse bilang pemimpin yang baik itu pemimpin yang ketika bekerja, orang juga nggak tahu dia memimpin dan sebagainya. Tapi orang ketika begitu dia berhasil satu negara, orang akan bilang ini semua hasil usaha kami. Pemimpinnya sendiri nggak disebut, kan gitu ya. Ini semua hasil usaha kami. Itu pemimpin yang berhasil. Dia nggak bisa bilang ini usaha saya, kan gitu. Tapi semua orang akan bilang ini usaha kami. Dia sendiri tertutup, kan gitu ya. Nggak ada yang tahu bahwa itulah dia yang menciptakan situasi seperti itu. Jadi, nah ini pemimpin lebih tepat demokratis ya. Yang kedua adalah pemimpin, kita bisa punya pilihan pemimpin yang transformasional atau pemimpin yang transaksional. Yang transformasional itu berpikir gimana kita lakukan perubahan-perubahan, gimana kita lakukan inovasi-inovasi. Dunia ini berubah luar biasa ya. Dunia mengalami perkembangan, ada macam-macam krisis ekonomi, ada digital teknologi, ada mengalami juga COVID-19 dan sebagainya. Di tengah situasi seperti ini, gimana saya ambil keputusan yang baik untuk semua? Ini transformasional, dia berhasil mengambil keputusan yang tepat, cepat, gitu. Atau pemimpin yang transaksional. Yang transaksional, saya ngambil keputusan tapi saya dapat apa? Setiap kali ngambil keputusan, untungnya untuk aku apa?
Nah, ini banyak sekali pemimpin transaksional di pemerintah kita ini ya. Bahkan di lembaga-lembaga swasta sekalipun ya. Pemimpin transaksional yang berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri. Ya, efeknya kalau kita lihat ke belakang kan banyak sekali para pemimpin bangsa kita yang kena penjara ya, kena korupsi ya. Karena mereka transaksional. Mau bikin undang-undang aja transaksi dulu, kan gitu. Yang perusahaan ini minta ini kalau bisa undang-undangnya dibikin gini ya supaya saya nggak rugi. Yang perusahaan bilang ini, tinggal siapa yang paling bayarnya paling banyak aja. Nanti DPR bisa saja dia membuat undang-undang yang menguntungkan si A atau si B. Gitu. Itu pemimpin-pemimpin transaksional. Tentu nggak semua orang DPR begitu ya. Banyak yang baik-baik juga. Tapi ada lebih banyak lagi mungkin yang buruk kan gitu ya, yang transaksional. Ada banyak yang transformasional. Kemudian ada juga tipe yang gini, pemimpin itu berani, peragu, dia peragu, penakut, atau dia berani. Kan gitu ya. Jadi kan ada, kalau dulu kita kalau apa-apa kita menjadi satu contoh yang kecil lah. Dulu kalau apa yang dikatakan IMF kita oke, kita oke dan sebagainya. Kita ngikutin aja. Apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat kita oke. Apa yang dikatakan Eropa Barat kita oke. Kita benar-benar kayak bermental budak sebetulnya. Apa yang mereka katakan kita oke. Sekarang di bawah Jokowi ini luar biasa. Dia pemerintah Amerika Serikat, mau pemerintah IMF mau bilang apa kayak mau Eropa Barat mau ngomong apa. Enggak, kami punya keputusan sendiri. Ya kan gitu, keputusan kami kita akan lakukan hilirisasi misalnya, kita nggak akan ekspor lagi barang mentah, kita akan ekspor barang yang paling tidak sudah setengah jadi kan gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai yang lebih menguntungkan diri kita sendiri dan sebagainya, dan hasilnya udah mulai kelihatan kan gitu. Jadi ini ada yang model Jokowi yang pemberani gitu ya. Tapi ada yang penakut-penakut aja kan gitu ya. Dia bisa takut oleh pemerintah luar, tekanan dari IMF, tekanan dari Amerika Serikat, tekanan dari Eropa Barat. Dia juga bisa takut oleh mungkin partai politiknya kan gitu. Kalau pemimpin partai politiknya bilang mestinya gini, takut semuanya. Pernah satu anggota DPR ya yang ketika Mahfud MD mengatakan, "Nih kita bikin dong undang-undang perampasan aset." Lalu seorang anggota DPR dengan lugu mengatakan, dan menurut saya bodoh ya, dengan lugu mengatakan bahwa jangan ngomong ke kami lah, ngomonglah ke ketua partai. Ketua partai bilang A, kita A. Ketua partai bilang B, kita B. Waduh. Dengan mengatakan begitu, dia mengatakan bahwa kami semua ini bukan wakil rakyat, kami ini wakil ketua partai. Kan gitu. Dia memperhambang, ngapain kita bayar kalau begitu? Ngapain rakyat membayar dengan pajaknya kalau semuanya bersikap transaksional seperti itu? Takut untuk ngambil keputusan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu bagi saya ini orang yang nggak punya integritas sama sekali itu, kan gitu ya. Tetapi kalau itu memang mewakili semuanya, ini kan repot kita ini. Mewakili semua. Kalau dia anggota DPR semuanya begitu kan celaka, kan gitu ya. Dia nggak berani mengambil keputusan, dia tunggu ke apa ketua partainya. Kalau ketua partainya bagus sih oke. Kalau ketua partainya juga transaksional kan celaka semua kita, kan gitu ya. Pantas aja undang-undang yang bagus-bagus seringkali tidak bisa susah sekali untuk dijadikan RUU, susah sekali jadi undang-undang gara-gara ada banyak hambatan di pihak DPR, kan gitu ya. Jadi karena mentalitas transaksional, mentalitas yang penakut yang mereka miliki dan sebagainya. Dan tentu saja ada pemimpin yang berpikir dalam kepentingan kepentingan lebih luas. Ya, seperti para founding fathers tadi ya, pemimpin-pemimpin di era kemerdekaan. Dia berpikir lebih luas mengatasi kepentingan pribadi, mengatasi kepentingan primordialis, kepentingan sektarian, kepentingan suku, etnik, agama, apapun dan sebagainya. Dia berpikir untuk kepentingan seluruh bangsa. Kan gitu ya. Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini kan kita butuhkan. Ada juga pemimpin yang begini, saya maju karena saya punya integritas, karena saya punya prestasi, bukan karena saya bayar. Kan gitu. Ada pemimpin yang cuman memimpin karena dia mampu bayar sana sini. Kayak gitu ya. Jadi efeknya adalah meskipun dan orang suka aja dibayar, dan efeknya orang cuman ini, dan kita akhirnya punya pemimpin yang kualitasnya rendah sekali.
karena orang cukup membayar dan orangnya dipilih kan gitu ya. Jadi memang boneka begitu. Boneka aja kan gitu. Itulah sebabnya memang itu ada beberapa model kepemimpinan baik yang demokratis, otoriter, baik yang transformasional maupun transaksional, yang tak penakut tetapi juga berani. Ada pemimpin yang berpikir lebih sosial untuk kepentingan semua, tapi ada yang pemimpin yang berpikir lebih primordialistik dengan segala macam. Ada pemimpin yang mempertahankan stabilitas, tapi ada pemimpin yang kita lakukan inovasi kan gitu ya. Nah, ini pilihan-pilihan yang sebetulnya harus memperkaya kita ketika kita memilih pemimpin. Gitu. Ini modelnya kayak gimana nih orangnya nih, kan gitu. Selain kita lihat karakternya, track recordnya, visi misi ke depannya, tapi kita lihat juga ini tipenya kayak gimana nih. Kalau dia tipenya otoriter misalnya, ini bahaya sekali nih. Kenapa bahaya? Karena dia bisa kayak Erdogan. Erdogan di Turki itu begitu dia memimpin, dia mengubah konstitusi. Dia bisa seperti Presiden Putin. Dia mengubah konstitusi sehingga Putin itu akan jadi presiden terus seumur hidup. Kan gitu ya. Jadi jangan berpikir tidak dikawal oleh parlemen. Parlemennya kalau dibayar, yuk kalau saya bayar kalian supaya kalian setuju dengan undang-undang ini. Kalau kalian nggak mau saya bayar, mati nanti kalian 2-3 hari lagi. Pecat. Iya kan gitu ya. Bukan cuma pecat dari kehidupannya. Kan gitu ya. Jadi daripada mati, lebih baik aku terima keuntungan kan gitu. Kan gitu, tinggal hura-hura aja kepada Putin. Tapi gini, pemimpin-pemimpin kita pun bisa begitu. Jadi jangan berpikir nanti kan kalau seandainya kita kasih kesempatan dia paling 5 tahun, kalau dia syukur bagus ya oke. Kalau dia jelek sih ya sudah, kemungkinan kita ganti aja. Nanti setelah 5 tahun belum tentu ketika dia jadi pemimpin dia ubah konstitusi gimana? Misalnya dia ubah konstitusi dia menjadi pemimpin seumur hidup. Bisa terjadi. Itu Erdogan lakukan itu. Itu juga Putin lakukan itu. Banyak pemimpin lakukan seperti itu. Kan gitu ya. Jadi jangan bermain-main dengan bahaya gitu ya. Ini kita harus lihat, belajar benar nih tipe pemimpinnya nih kayak apa. Mungkinkah dia bisa mematuhi konstitusi, atau seorang pemimpin yang betul-betul taat pada konstitusi dan patuh, atau pemimpin yang ini bahaya nih, konstitusi pun bisa dilanggarnya nih. Wah, ini kalau udah kayak gitu Indonesia hancur. Berarti wawasan masyarakat harus sangat harus betul-betul masyarakat harus belajar banyak tentang kemungkinan yang terjadi kalau seandainya kita salah pilih pemimpin. Pemimpin pun juga jangan berpikir konstitusi lebih kuat, hukum lebih kuat. Karena kalau pemimpin otoriter, itu yang kuat adalah pemimpinnya, orangnya, bukan pada hukumnya, bukan pada konstitusinya. Dan itu bisa diubah oleh siapapun yang punya ambisi. Hati-hati dari itu untuk memilih pemimpin. Kalau bercermin dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang tadi Pak Berti sampaikan kan, boleh dikatakan tuh kita udah coba. Iya. Semua begitu ya. Betul. Di era reformasi ini kira-kira kepotretnya nanti tipe yang seperti apa yang pas begitu menghadapi tantangan ke depan dengan beberapa tipe yang tadi Pak Berti sudah sampaikan, itu rasanya kita sudah icip semua. Iya, kita semua udah punya masing-masing punya tipe. Ada yang tipe penakut, peragu, kan gitu ya. Ada yang tipe penakut. Ada buku namanya The Loneliner, itu bicara tentang salah satu presiden kita yang peragu, kan gitu ya. Kemudian ada pemimpin yang demokratis sekali, ada pemimpin yang transformatif, inovatif, ada pemimpin yang berani. Kita punya beraneka ragam pemimpin sebetulnya, dan kita belajar banyak sebenarnya dari mereka semua. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan ya. Dan kita yang sekarang kita butuhkan adalah pemimpin yang memang betul-betul bisa. Pertama adalah pemimpin yang berpikir untuk kepentingan semua. Kalau kita berkaca dari pemimpin era kemerdekaan, berpikir untuk kepentingan semua, bukan kepentingan diri saya, bukan kepentingan kelompok saya.
Jadi kalau ada pemimpin yang tidak berpikir untuk kepentingan semua atau pernah melakukan politik yang kelihatannya sedikit sektarian atau primordialis, gak usah dipilih lah. Yang kayak gitu-gitulah ya. Bahaya. Dia kemungkinan bisa akan lakukan lagi ketika dia di atas sana. Yang kedua adalah kita harus memilih pemimpin yang memang transformasional. Bangsa ini akan menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan. Kita nggak bisa satu pemimpin yang transaksional, yang hanya berpikir dalam konteks kepentingan diri sendiri dengan segala macam. Tapi ya gua nggak untung juga nggak apa-apa kalau yang transformasional. Transaksional berpikir untuk untungnya, apa cuannya untuk aku. Transformasional aku nggak untung nggak pusing. Yang penting bangsa ini akan bergerak maju terus, kan gitu ya. Itu kita butuh pemimpin yang transformasional. Ketiga adalah kita membutuhkan pemimpin yang berani. Jokowi suka bilang berani kan gitu ya. Jangan sampai pemimpin yang takut pada bangsa lain, takut pada tekanan IMF, takut pada tekanan Eropa, Amerika, takut juga bahkan terhadap oligarki yang menguasai ini, takut pada pemimpin partai, repot nanti. Yang ada adalah boneka di situ. Bukan pemimpin yang punya integritas ya. Jadi memang kita harus punya pemimpin yang berani, yang pemimpin yang betul-betul berpikir untuk rakyat kan gitu ya, yang betul-betul untuk kepentingan rakyat lebih utama. Nah gitu, bukan kepentinganku, bukan kepentingan kelompokku, bukan kepentingan partaiku, bukan kepentingan etnikku, bukan kepentingan agamaku dan sebagainya, tapi kepentingan semua. Kan gitu ya. Tentu saja pemimpin yang demokratis terakhir ya, yang bukan otoriter, dia betul-betul patuh pada undang-undang, dia patuh pada konstitusi, kan gitu ya. Dia kalau memang harus selesai waktunya selesai, dia nggak akan ngubah apa-apa, kan gitu ya. Nah yang kita takutkan tadi sekali lagi, pemimpin otoriter dia bisa ngubah konstitusi. Kalau tipenya begitu. Oh iya, seperti Putin, seperti Erdogan dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati dengan tipe-tipe pemimpin yang seperti yang punya kecenderungan seperti itu. Ya. Baik, Pak Berti, kita lanjutkan segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gemakas Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang mencari pemimpin yang asyik. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Saya mengajak para sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber yang asik pada episode kali ini, Bapak Pendeta Alwin Sepatu, juga dengan senang akan merespon tanggapan ataupun pertanyaan dari para sahabat. Topik kita kan mencari pemimpin yang asyik nih, Pak Mirti ya. Jadi asik. Dimulai dari pemimpin yang tidak asik itu kira-kira yang seperti apa? Oh gitu ya. Justru ditanya yang gak asik dulu Balik, ya. Pemimpin yang gak asik itu adalah, bagi saya adalah pemimpin yang omong doang, ya omdo ya, nggak bisa kerja, kan gitu ya. Yang ngomong penuh dengan rencana-rencana, penuh dengan visi, tapi implementasinya nggak ada sama sekali. Atau kalau implementasinya ada, salah lagi implementasinya. Jadi kita harus memilih pemimpin, dan lihat track recordnya dia, pemimpin-pemimpin yang cuman omong melulu. Kita nggak cari pengkhotbah loh, kan gitu ya. Kita nggak cari penceramah, ya. Juga tidak mencari penceramah agama juga, kan gitu. Bukan mencari pendeta atau ustadz atau apa. Yang kita cari pemimpin bangsa, kan gitu. You nggak bisa ngomong tapi you bisa kerja, kan gitu. Kita nggak usah cari yang banyak omong lah, kan gitu ya. Ngomong sana sini, janji sana sini dan sebagainya, nggak pernah terwujud. Kalau terwujud malah salah, kan gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh kita bisa nilai sendiri lah siapa ya, kan gitu, yang kayak gitu, yang nggak bisa kerja. Kita lihat track record masing-masing. Yang kedua adalah mereka yang pemimpin yang nggak asik adalah pemimpin yang doyan memperkaya diri, gitu ya. Doyan banget memperkaya diri sana sini. Ya, sekali lagi yang transaksional tadi. Begitu ada apa-apa, gimana saya dapat apa, saya dapat apa. Sehingga memang begitu dia memimpin itu, yang terjadi adalah bukannya masyarakat dan rakyat semakin kaya, tetapi dia yang semakin kaya. Kan ada banyak mereka yang pemimpin yang begitu masuk kekayaannya cuma 1 miliar, begitu dia baru setahun 2 tahun tiba-tiba udah langsung bengkak 100 miliar. Dari mana? Orang lalu bilang, oh ini dari warisan, dari hadiah. Kok iya? Kalau you nggak punya jabatan, orang nggak akan kasih hadiah. You kan dikasih hadiah karena jabatan. Kalau di luar negeri yang dikasih hadiah pada saat orang menjabat itu langsung penjara, karena you pasti punya kepentingan yang kasih hadiah itu, kan gitu ya. Kalau saya orang bukan apa-apa ya, orang yang ngapain saya mau kasih saya hadiah, kan gitu ya. Tapi begitu saya punya jabatan, ini Pak kasih ini dan sebagainya, orang ingin kasih karena ada punya kepentingan di situ. Jadi itu yang nggak asik, yang kayak gitu, yang berpikir memperkaya diri. Yang nggak asik juga pemimpin adalah pemimpin yang nggak bisa mimpin. Kan pemimpin kan harus bisa memimpin, dia harus jadi teladan di depan. Kadang-kadang dia harus di tengah, menjadi orang yang merakyat. Kadang-kadang di belakang yang memotivasi, kan gitu ya. Kalau ngikutin Ki Hajar Dewantoro, kan gitu ya. Jadi pemimpin itu mesti bisa mimpin. Kalau nggak bisa mimpin jangan. Dan dia memimpin terutama dengan keteladanannya. Ini kan nggak selalu dia mimpin dengan itu, tapi dia bisa memimpin, memanaging, apalagi sebuah bangsa yang besar 270 juta orang dengan beraneka ragam agama dan etnik, status sosial, dengan beraneka ragam kebiasaan, sifat dan sebagainya dan sebagainya. Dia harus bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Dia bisa memanage, mengatur para birokrat supaya mereka punya visi yang bagus, dia punya motivasi yang bagus, punya etos kerja yang bagus dan sebagainya. Dia bisa menciptakan sistem yang oke supaya semuanya bisa bekerja di dalam sistem yang oke, yang mengarah bangsa ini ke depan, kan gitu ya. Kalau dia sendiri sebagai pemimpin nggak punya kemampuan memimpin, ya ngapain kita pilih, kan gitu ya. Sekali lagi, jangan emosional hanya karena dia memimpin karena dia satu agama, satu gereja, satu teman sekolah, teman kampus, kan gitu ya. Itu tidak asyik lah. Aduh, kalau kayak begitu kita main-main dengan nasib bangsa ini loh, gitu ya.
Jadi itu kira-kira yang pemimpin harus bisa punya kemampuan memimpin dulu. Kalau nggak bisa memimpin jangan dipilih lah ya. Nggak asik namanya, kan gitu ya. Begitu kira-kira ya. Tadi Pak Bertus sudah menjelaskan yang tidak asyik nih. Lalu yang asyik itu sendiri yang seperti apa? Nah, pemimpin yang asik ini tentu saja pemimpin yang punya integritas ya. Pemimpin yang punya integritas, yang mampu berpikir untuk kepentingan bangsa. Integritas itu artinya dia satu, apa yang dia omongi itulah yang dikerjakan, kan gitu. Jangan sampai dia ngomong A yang dikerjain B, kan gitu. Itu namanya fragmentaris, kan gitu ya. Jadi orang harus punya integritas utuh, apa yang dia omongin itu yang dia kerjakan dan sebagainya. Apa yang merupakan visi dia habis-habisan kerjakan untuk mencapainya. Dia tidak akan terganggu oleh apapun juga. Bahkan ketika ada tantangan, masalah dan sebagainya, ada godaan-godaan di samping dia nggak peduli. Aku berpikir untuk rakyatku, kan gitu. Aku ada di sini adalah untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu aku berjuang. Nah, ini pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang asik itu pemimpin yang tidak korupsi, kan gitu. Ini di tengah-tengah korupsi Indonesia turun loh. Tingkat korupsi Indonesia membuat Indonesia jadi turun, termasuk negara yang nomor 96 kalau nggak terkorup di dunia, kan gitu ya. Jadi malu banget, kan gitu ya. Singapura kelima, kan gitu ya. Negara paling baik. Kita nomor 96, jauh banget kita dengan Singapura, kan gitu ya. Jadi kita gimana pemimpin itu tidak korup, dan bukan cuma dia tidak korup, tetapi juga dia mampu menerapkan sistem yang membuat nggak ada orang yang bisa korup, paling tidak mengurangi korup, kan gitu. Kita nggak butuh pemimpin yang cuma jujur, tapi pemimpin yang bisa menerapkan kejujuran itu di dalam satu sistem yang membuat semua orang jadi harus jujur. You nggak jujur pun nggak apa-apa. Tapi kalau you ada dalam sistem yang membuat you nggak bisa tidak jujur, you mau apa? You terpaksa harus jujur, kan gitu ya. Kita nggak bisa mengharapkan orang jujur, kan gitu. Kadang-kadang orang yang jujur pun di tengah situasi kesempatan yang ada, orang jadi tidak jujur, kan gitu ya. Tetapi kalau orang yang tidak jujur di tengah-tengah sistem yang jujur, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia terpaksa jadi jujur, kan gitu ya. Jadi harus dipaksa. Misalnya satu contoh juga, kita di sini kalau di Indonesia, orang-orang itu kalau mau meludah-ludah sembarangan, buang sampah sembarangan. Begitu dia masuk Singapura, dia nggak buang sampah, kan gitu. Kenapa? Lingkungan sistemnya itu udah diciptakan yang membuat orang harus menyesuaikan diri dengan begitu, dengan sistem yang ada, kan. Kalau nggak you kena you, kan gitu ya. Saya percaya orang-orang Indonesia ini, di sini orang buang sampah sembarangan di sungai. Coba mereka ke Singapura, berani buang sampah ke sungai, mati loh, kan gitu ya. Pasti di sana mereka jadi kantong mereka penuh dengan sampah, kan gitu ya. Nggak akan buang sembarangan, kan gitu. Kenapa? Sistemnya udah dibuat kayak gitu. Jadi kita bukan aja membutuhkan orang jujur, kita butuh orang yang bisa menciptakan sistem yang jujur, kan gitu ya, yang berintegritas tadi. Kita juga, pemimpin asik adalah pemimpin yang tentu saja berpikir di dalam konteks melampaui kepentingan diri sendiri, melampaui kepentingan primordialis, memikirkan semuanya, tetapi dia juga bisa menerapkan apa yang dia pikirkan, sikap ini juga di dalam pendidikan, di dalam berbagai institusi, dalam birokrasi, sehingga ketika orang masuk ke dalam institusi pendidikan manapun, ketika orang masuk dalam pekerjaan manapun, dia akan ketemu dengan etos kerja yang sama. Nggak ada di situ diskriminasi atas nama agama, nggak ada diskriminasi atas nama etnik, nggak ada diskriminasi atas nama gender dan sebagainya. Jadi bukan sekedar seorang yang bisa berpikir luas melampaui diri dan primordialismenya, tapi dia mampu menerapkan itu di dalam sistem, di sekolah, di kampus, di kantor, dimanapun, di birokrasi, sehingga kemanapun kita pergi, udah semua orang akan begitu. Jadi kita nggak akan, semua orang di semua tempat tidak akan pernah merasakan ada diskriminasi apapun, karena siapa yang lakukan diskriminasi selesai dia secara karir, kan gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh, terutama apapun yang baik itu, ya pemimpin yang asik itu bisa menerapkan semua yang baik yang tadi saya katakan itu di dalam sistem. Sehingga kita nggak bisa sekali lagi berharap pada kebaikan orang per orang. Manusia ini, kata teologi Kristen, manusia berdosa semua, gitu ya.
Kita butuh dituntun bukan cuma oleh moralitas yang baik, tapi kita juga harus dituntun oleh sistem yang baik. Mencari pemimpin yang asik ya. Iya. Saya tergelitik tadi penjelasan Pak Berti. Iya. Orang yang tidak jujur dalam sebuah sistem yang jujur, maka dia dipaksa untuk jujur. Betul. Yang sering buang sampah sembarangan di sini, begitu ke Singapura kok nggak berani. Betul. Gitu. Tapi kenapa di sini jadi bersih ya? Iya. Tapi mengapa di sini nggak bisa terbentuk itu? Atau jangan-jangan memang kita kepinginnya. Ya. Memang kepinginnya adalah kita nggak asik begitu. Bagaimana? Karena kalau kita, saya berpikir begini, kalau masyarakat kitanya sudah ready begitu ya, sudah siap gitu, maka kita akan dengan penuh upaya bukan cuma mencari, melainkan membentuk. Ya. Artinya kita tidak perlu sulit-sulit lagi mencari karena kita sudah membentuknya. Tapi kenapa kita mencari-cari? Mungkin apakah masyarakat kita juga ya nggak asik gitu. Ya pertama masyarakat kita memang betul banget, masyarakat kita memang belum asik lah kan gitu ya, masih banyak masyarakat yang belum asik, ada banyak yang sudah sadar ya. Tapi kadang-kadang saya jengkel banget kalau lagi jalan bak mobil, di mobil yang bagus-bagus buang sampah sembarangan di jalanan itu ya. Ini kok aduh mobilnya bagus kok sikapnya itu kok kayak apa ya, benar-benar geblek ya gitu ya. Kok bisa buang sampah di jalanan begitu kan, gitu bisa buang sampah. Kantong saya selalu penuh sampah karena kalau nggak ada tempat sampah saya nggak buang sembarangan kan gitu ya. Saya nggak di Indonesia pun saya lakukan itu, nggak harus ke Singapura atau ke Amerika dengan segala macam. Tapi kemungkinan itu terjadi karena sistemnya kita nggak jalan. Dia punya hukumnya ada, tapi tidak ditegakkan. Atau diberi sanksi sekian bulan hanya terpampang begitu, kita cukup membaca atau juga tidak ada. Kalau ada orang buang sampah sembarangan juga orang dicuekin. Tidak ada pelaksanaannya, eksekusinya tidak jalan. Satu contoh kecil saja. Orang kalau verboden jalan, orang nggak boleh masuk ya. Seringkali orang masuk dan ada polisi di situ nggak ditangkap. Kan gitu, lampu merah sekarang. Orang belum lampu merah berapa banyak motor tuh di jalan duluan. Bahkan kadang-kadang motor udah di atas zebra cross. Ada polisi di situ nggak ditegur, nggak diapa-apain. Sistem kita nggak jalan soalnya. Hukum kita nggak jalan, nggak ditegakkan. Coba hukum kita ditegakkan, nggak berani orang. Udah dibikin zebra cross, orangnya berang sembarangan aja, nggak di zebra cross kok. Kan gitu, sehingga tingkat kematian orang gara-gara lalu lintas itu kan tinggi sekali, jutaan orang yang mati gara-gara kecelakaan lalu lintas. Tapi nggak ada, tetap aja jalan begitu. Kenapa? Hukumnya nggak jalan di kita. Cuma ditulis saja yang buang sampah di sungai nanti akan kena denda melanggar pasal sekian. Ada orang buang sampah, ada polisi di situ ditangkap? Nggak ada. Nggak pernah saya dengar orang ditangkap gara-gara buang sampah di sungai. Gitu kan? Jadi hukum kita yang nggak jalan. Kan gitu, kita itu yang mesti dibenerin kan gitu. Kita harus tegas terhadap hukum kita. Memang kadang-kadang orang mesti agak terganggu sedikit, tapi nggak apa-apa sampai dia terbentuk, dia punya etos sikap hidupnya dan sebagainya. Nggak ada kayak gituan pun, nggak ditulis-tulis kayak gituan di sungai-sungai di Amerika, di Singapura nggak ada tulis yang buang sampah sini akan kena fine, tapi nggak ada yang buang. Kenapa? Udah jadi etusnya. Kan gitu ya. Habitusnya sudah. Betul. Jadi memang oleh karena itu kita perlu itu penegakan hukum di dalam soal begitu, tapi juga perlu semacam pendidik di dalam dunia pendidikan kita diingatkan terus-menerus, jangan buang sampah di gereja juga agama-agama bisa bilang jangan buang sampah sembarangan dong, jangan membuang sampah di sungai misalnya satu contoh, patuhilah peraturan lalu lintas dengan segala macam. Kan kayak gitu-gitu kita bisa ingatkan terus-menerus dan kalau ada tulisan jangan lewat dari jalan lewat 80 km per jam, belajarlah patuh dan sebagainya kan gitu ya. Jadi supaya memang orang juga punya kesadaran moral, tapi juga ada memang tuntunan dari hukum yang bisa ditegakkan, dan itu yang membuat bangsa ini akan jadi lebih baik gitu loh. Baik Pak Berti, kita sudah tiba di penghujung segmen ketiga dan juga episode kita pada kali ini. Adakah semacam kesimpulan yang bisa Pak Berti sampaikan
menjadi panduan nih buat para sahabat untuk menutup episode kita? Iya, saudara-saudara, pemimpin itu sesuatu yang penting banget bagi bangsa kita ya. Dia akan membawa kita pada kehancuran atau membawa kita kepada keberhasilan, kesuksesan, membawa kita kepada satu bangsa yang maju dan berkembang dan bertumbuh, yang sejahtera. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus mulai menggumuli siapa yang mesti kita pilih. Pilihlah pemimpin yang sungguh-sungguh bisa mampu berpikir, bertindak, beraksi untuk kepentingan dan kebaikan kita semua. Sahabat, jika ada masukan ataupun saran yang berkaitan dengan program ini maupun juga topik yang tadi kita perbincangkan, boleh menyampaikannya di nomor 0812-8188-9191, 0812-8188-9191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.